Hamuna kainang na hinaholongan di bagasan gorni tu hatta Yesus Kristus masuk mahita tu na patanakon hatani debata manang PHD paropuan ni huriatta HKBP secara khusus mai di huria HKBP Keramat Jati punguan inahanna punguan ina dohot punguan Elviko dohot matahe saluhutna hamuna kainanami paropuan na adong di sadok HKBP jala andorang so masuk kita tu PHD martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sen bukuede nomor 215 ayat sada dohot ayat tulu ulido tiki nahohom. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Hamuna kainang na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus turpuk PHD di mingguta di bagasan samingguon dienet sian Jakobus 5 ayat 10 1 ayat 10 lai hujahama di hata Indonesia. Yakobus 5 ayat 13 sampai ayat 18 demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa,
maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang Kristen ialah nafas. Doa adalah nafas iman orang Kristen, karena melalui doalah kita berkomunikasi dengan Allah. Sehingga jika kita tidak berdoa, sama halnya bahwa komunikasi kita dengan Allah terputus. Dalam berdoa tidak diperlukan kepandaian, sebab doa adalah ungkapan hati, ungkapan perasaan, dan keinginan manusia yang didorong oleh pengalaman hidupnya. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, bukan supaya mereka pandai berdoa, tetapi adalah supaya mereka bisa berdoa dengan benar. Doa yang benar tidak ditentukan kepandaian seseorang merangkai kata-kata. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan doa kita dengan fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah nafas iman. Berarti berdoa adalah bagian yang integral, yang tidak terpisahkan, yang tidak bisa terlepas dari seluruh kehidupan kita. Untuk itulah dalam nats ini Yakobus menekankan betapa pentingnya berdoa dalam segala situasi, baik ketika menerima sukacita maupun ketika mengalami duka cita, maupun ketika mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh dunia pada saat ini oleh pandemik COVID-19 ini. Yakobus juga menekankan bahwa dalam hal berdoa bukanlah sekedar ungkapan kata-kata, tetapi menyangkut kepada kebenaran dan iman. Hal inilah yang akan menentukan apakah kita telah berdoa dengan benar atau tidak di hadapan Tuhan. Karenanya kalau kita perhatikan nats kita, ada beberapa hal yang perlu kita pergumulkan, kita hayati, dan sekaligus kita hidupi dan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Yakni berdoa dalam masa penderitaan maupun kegembiraan. Artinya berdoa dalam segala situasi. Apa yang kita alami dalam hidup ini adalah silih berganti. Terkadang suka, terkadang duka. Terkadang kegagalan, terkadang keberhasilan. Namun dalam segala situasi tersebut Yakobus mengajarkan bahwa kita harus berdoa. Doa bukanlah hanya sebatas kata-kata atau bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga bisa lewat nyanyian. Banyak syair lagu rohani yang isinya merupakan doa. Itu sebabnya Yakobus mengatakan supaya kita berdoa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan pada waktu penderitaan, dan juga berdoa atau memuji Tuhan pada waktu kita memperoleh kegembiraan ataupun keberhasilan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat 14 dan 15
ada satu kalimat yang kalau kita rangkai menjadi suatu kesimpulan di sini, yakni berdoa dalam iman. Tuhan tidak menginginkan kita hanya berdoa saja, tapi harus berdoa dalam iman yang teguh. Ketika kita sakit, kita boleh berdoa memohon kesembuhan kepada Tuhan. Tapi juga boleh memakai para hambanya. Tuhan juga memakai para hambanya, memakai para medis dan obat-obatan sebagai sarana kesembuhan. Jika Yakobus menyebut dalam nats yang kita baca tadi, para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, itu bukan berarti bahwa para penatua itu atau sintua itu mempunyai kemampuan supranatural untuk menyembuhkan, atau minyak yang dioleskannya memiliki kekuatan magik atau mistis untuk penyembuhan. Tetapi hal yang mau dikatakan, yang mau diingatkan ialah mengingatkan peran penatua atau sintua, yakni menjenguk dan mendoakan orang sakit. Dan pada saat itu, pada zaman penulisan surat ini, para penatua dianggap sebagai orang yang sudah lebih dewasa dalam iman, sehingga dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Doa orang benar, setiap orang yang telah berdosa, setiap orang telah berdosa. Namun Allah akan mengampuni dosa orang yang mau mengakui dosanya. Dan sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa setiap orang harus saling mengampuni dosa sesamanya. Sehingga kita perlu saling mengaku dosa dan saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain. Sebab dosa, jika tidak ada pengampunan antara yang satu dengan yang lain, maka dosa akan menjadi penghalang doa-doa kita. Sebelum berdoa, kita harus terlebih dahulu menyelesaikan perkara-perkara dosa kita dengan sesama dan terhadap Tuhan, sehingga kita dibenarkan. Dan doa yang dialaskan kepada kebenaran akan memiliki kuasa yang besar kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam berdoa kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara. Kita bukan berbicara dengan sesama manusia. Kita harus menyadari dengan siapa kita berbicara dan berkomunikasi. Ini menjelaskan bahwa orang benar berdoa dengan menyadari keberadaan Tuhan. Tanpa kesadaran seperti itu, tidak ada gunanya berdoa. Sepandai apapun kita merangkai kata-kata dalam doa kita, tetapi jika tidak dibarengi dengan kesadaran akan keberadaan Tuhan, doa kita akan sia-sia. Berdoa adalah komunikasi dengan Tuhan, seperti komunikasi antara seorang anak dengan Bapa. Hal itu bisa kita lihat dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yakni doa Bapa kami, memperlihatkan kedekatan, keeratan, keakraban, yakni hubungan antara Bapa dengan anaknya. Alkitab memberitahukan kepada kita, Elia memang adalah Nabi Allah yang telah membuktikan kuasa dari doa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran. Elia adalah orang benar dan menjadi pendoa syafaat bagi bangsanya. Elia menjadi contoh bagaimana seorang hamba Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh mampu menghentikan dan menurunkan hujan. Tapi ingat, kekuatan bukan di Elianya, tapi kekuatan adalah di iman Elia ketika dia menyampaikan permohonannya. Karenanya, saudari-saudari, ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, biarlah doa menjadi habit kita, menjadi dasar kehidupan kita. Tetapi juga kita harus mengingat bahwa berdoa bukanlah sekedar rangkaian kata-kata.
tapi adalah hubungan komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu berdoalah dalam segala situasi, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat, seperti seorang anak dengan orang tuanya. Dan doa adalah ungkapan hati. Dalam doa kita bisa menyampaikan permohonan, permintaan, dan juga syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, nyatakanlah segala permohonan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan yang ketiga, dalam kehidupan ini tentu kita membutuhkan nafas, membutuhkan udara sebagai nafas kehidupan. Tanpa udara kita tidak akan dapat hidup. Demikianlah doa dalam kehidupan orang percaya. Doa adalah nafas iman. Maka kita harus menjadikan doa sebagai bagian integral dari hidup kita. Sebab melalui doa kita akan dijauhkan dan dikuatkan ketika menghadapi segala macam cobaan. Yesus juga berkata dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kiranya Tuhan memberkati para kaum perempuan dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Mauliatema di pasahat rohanami tuhoale Tuhan di saluhut pangaramotiommu padonganiommu di bagasan ngulunami marsada-sada. Tarlumobi di punguan paropuan ni huriam, punguan inahanna, punguan ina, punguan elfiko, dohot masude paropuan di tonga-tonga ni huriam HKBP Keramat Jation nang di HKBP saluhut na ali Tuhan. Pasu-pasu mana sida ramoti dongane, marhite-hite yale Tuhan boina sida gabe aka ina soripada nama boan aka yanakon manadaho di tonga-tonga ni ngulu siganumpari. Ramoti keluarga nasida marsada-sada, ramoti aka pangisin di bagasna, bisuk dohot gugu nasian homa ali Tuhan marguguyhon ganup aka inanamion di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amen. Maredde hita sian bukuede nomor 427 ayat sada dohot ayat tolu tung halak namar gogo si partang yangi. Madok mahita tangi yang alia manami
Alia manami dari Banua Gijang, saya penerbadia magwarmu, saya roh maharajaunmu, saya saut malam meneroham di Banu Tongon, sona di Banua Gijang. Lehon matu hami sirerun hanguluan siapari, saya sama sanami songon sanami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Una kami tugiot pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodonak punah harajaun, dohot hagogon, roh di hasangapon seliling-lilingna. Amen. As ni rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani de bata amata dohot parsaoran ni tot di purbadia ma mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Horas ma dihita akainang di pasu-pasu de batama tu hatta mamasu-masu saluhutna. Salam sehat.